Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Kevin Egan. Mahkamah Konstitusi kembali akan menggelar sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak Prabowo Sandi. Dan kita akan langsung menuju ke gedung MK. Di sana ada Rory Asyari. Rory, silakan. Egan, 15 menit lagi sidang hari ketiga PHPU perselisihan hasil pemilihan umum akan digelar di Mahkamah Konstitusi dan agendanya seperti yang Anda sebutkan tadi adalah pemeriksaan saksi. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa masing-masing pihak hanya boleh menghadirkan 15 saksi dan 2 saksi ahli. Dan hari ini adalah giliran dari tim pemohon yakni BPN untuk menghadirkan 15 saksi dan 2 saksi ahli. Kemarin saat sidang sebelum berakhir terjadi perdebatan begitu di mana pihak pemohon meminta untuk menghadirkan 30 saksi dan 5 saksi ahli. Namun hal ini ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan yang paling penting adalah kualitas dan juga pendalaman dari saksi-saksi tersebut, bukan kuantitasnya. Kemarin juga yang membuat perdebatan adalah di mana tim Bambang Wijoyanto pemohon meminta MK untuk memerintahkan LPSK untuk melindungi para saksi tersebut. Dan hal ini langsung dipotong oleh Majelis Hakim dan mengatakan bahwa sepanjang sejarah MK bersidang, saksi selalu aman. Dan termasuk kali ini Majelis Hakim pun menjamin bahwa saksi aman. Dan bahkan salah satu majelis hakim, Saldi Isra, meminta untuk hal ini tidak didramatisir dikarenakan saksi dijamin keamanannya oleh Mahkamah Konstitusi. Saya saat ini sedang bersama dengan tim kuasa hukum dari pihak terkait, yakni Iwayan Sudirta. Kita akan berbincang terkait dengan apakah nanti saksi-saksi yang dihadirkan pemohon membuat dirinya khawatir. Pak Wayan, apakah membuat khawatir, Pak, saksi-saksi yang dihadirkan yang katanya akan membuat kejutan atau surprise? Jika saksi itu berkata jujur, pertama punya latar belakang kehidupan yang baik, dia orang jujur, tidak pernah berbohong, dia tokoh masyarakat, itu akan menolong persidangan ini. Kedua, saksi ini harus mengatakan yang benar, yang dilihat, yang diketahui, yang didengar sendiri, bukan karena rekayasa siapapun. Kalau misalnya ada yang ingin ngajarin, itu nggak baik. Kalau misalnya saksi itu ternyata nanti benar-benar memberikan kejutan seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang Wijoyanto, apakah tim kuasa hukum pihak terkait mengkhawatirkan hal ini? Kalau sampai ada kejutan dan saksi ini bisa mematahkan dalil-dalil kita, itu sebuah keajaiban. Kenapa? Kalau betul ada saksi yang seperti itu, ngapain mereka minta tolong hakim untuk menghadirkan saksi-saksi yang dia perlukan? Artinya pihak pemohon sudah kesulitan menghadirkan saksi. Menurut pengalaman kami, seorang pengacara sulit menghadirkan saksi apabila gugatannya lemah. Apabila saksi disuruh bersaksi tentang apa yang dia tidak ketahui, tapi di gugatannya demikian rupa menantang sehingga dia tidak mampu memenuhi isi gugatan. Makanya dia ketakutan. Ibaratnya kayak mencari-cari, mengais-ngais saksi begitu? Ya, memaksakan diri seperti orang hanyut, menggapai-gapai, tebing apapun, rumput pun dipegang. Oke. Sehingga itu yang terbayang kalau permohonan lemah lalu ingin saksi bersaksi. Pak, berbeda dengan persidangan pidana, Anda tadi mengatakan di mana saksi sudah ada di BAP, jadi kita tahu, terbuka begitu. Sementara kalau saksi PHPU kita tidak tahu. Tapi kira-kira analisa Anda, saksi dari sisi apa, dari field apa yang akan dihadirkan? Ya, kalau mengetahui nama dan akan menerangkan apa, sulit. Tapi akan menerangkan apa, kita tahu. Dia pasti menerangkan 2 hal. Apa itu? Satu, kalau dia kuat saksinya, dia akan menerangkan mengenai selisih suara. Tapi punya nggak dia? Kedua, saksi ini akan menerangkan tentang TSM. Pasti begitu. Jadi 2 itu bagi pengacara yang sudah berpengalaman pasti tahu substansi apa yang hendak disampaikan saksi. Gitu. Kalau misalnya kemarin Anda mengatakan bahwa posita dan juga permohonan itu lemah, tidak bisa dibuktikan atau hampir mustahil dibuktikan, apakah ada yang perlu dikhawatirkan dari keterangan-keterangan saksi ini? Kalau misalnya posita dan permohonannya saja lemah menurut Anda? Saya sama sekali tidak khawatir. Para akademisi, pengamat semua menyatakan gugatan ini tidak lazim. Bahkan kami mengatakan aneh. Karena harusnya yang dimuat berdasarkan pasal 51 PMK 4 2018 ditambah pasal 8 ayat 4 mengenai pokok permohonan tentang perselisihan suara itu tidak ada. Lalu apa yang dibuktikan kalau di permohonan nggak ada? Baik. Pak Wayan, Anda harus segera mengikuti sidang. Saya persilakan untuk masuk ke ruang sidang, Pak. Terima kasih atas waktu dan juga insight-nya untuk kami di Metro TV. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan juga bahwa kemarin sempat terjadi perdebatan. Nah, Yusril mengatakan bahwa sebaiknya tim pemohon membuka saja siapa saksi dari tim pemohon yang merasa terancam agar semua jelas begitu dan tidak ada hal yang
didramatisir atau tidak ada hal yang dibuat-buat. Nah, Bambang Wijoyanto kemudian pun juga menjawab bahwa ini sungguhan, ini bukan drama, di mana saksi di pihaknya merasa terancam. Nah, kita akan melihat nanti akan seperti apa dinamika bagaimana majelis hakim mendalami dan juga menggali informasi-informasi dari 15 saksi dan juga 2 saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Untuk besok adalah giliran dari termohon, yakni KP untuk menghadirkan saksi, sementara lusa giliran pihak terkait atau TKN untuk menghadirkan jumlah yang sama 15 saksi dan 2 saksi ahli. Egan. Baik, kita nantikan bersama siapa saja saksi yang akan dihadirkan pemohon pada hari ini. Terima kasih Rodi Asyari langsung dari Gedung MK.